Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja di forum. Prof. Mokhtar Pabotinggi. Prof, siapa yang diuntungkan seandainya pemilu 2024 itu betul-betul akan ditunda? Kalau melihat nalar sederhananya, yang diuntungkan pasti yang berkuasa sekarang. Oke. Dan segala yang berada dan semua yang berada di dekat-dekat kekuasaan itu gitu. Akan tetapi kita tidak bisa langsung menerima itu sebagai asumsi yang betul. Karena apa? Itu hanya keuntungan yang sifatnya sejauh itu diperpanjang. Pertama, kalau itu menimbulkan apa yang saya katakan tadi, krisis konstitusi gitu, suatu jalan tol ke arah negara gagal, maka kutukan kepada mereka akan panjang sekali gitu. Akan panjang sekali. Jadi saya kira mereka juga kalau mereka waras tidak menghendaki itu juga. Jadi maksudnya kata tuduhan terlalu sederhana mengatakan bahwa mereka berkuasa itu menghendaki adanya dilanjutkan kekuasaan hanya karena ekonomi diperlukan, hanya karena stabilitas ekonomi diperlukan. Yang sebetulnya sudah dibantah bahwa penundaan pemilu itu justru menimbulkan instabilitas politik dan kerapuhan ekonomi. Jadi kita harus hati-hati dalam. Kalau saya berharap dengan akan pemikiran yang waras dan kejujuran dari apa yang dikatakan oleh Bung Jarod tadi sama Bung Ngabalin, bahwa itu betul. Tidak menghendaki adanya, bahwa yang berkuasa sekarang tidak menghendaki adanya penundaan pemilu. Dan ada isyarat-isyarat seperti kita baca Kompas pagi ini, bahwa sekarang bergerak ke arah penolakan penundaan pemilu. Nah, ini bagi saya sangat penting, sangat-sangat penting. Nah, ini sebetulnya warisan pembicaraan-pembicaraan dari Ketua PKB, dari Ketua Golkar, dari Ketua PAN. Bagi saya itu adalah residu dari irasionalitas politik yang parah selama ini gitu. Yang tidak melihat bahwa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam kita bernegara. Bahwa ada ranah yang tidak boleh kita masuki. Yang kalau kita masuki terancam negara bangsa ini. Baik Prof. Mokhtar, apakah kemudian model-model yang seperti yang ada sekarang ini mengingatkan pada akhir kekuasaan Orde Baru, ya? Ini sejarah juga mengatakan mungkin bisa ditampilkan bagaimana rekaman dari berita-berita di Kompas ini pada tahun 1998 ketika Harmoko kemudian meminta agar Pak Harto bersedia dicalonkan kembali, ya. Itu yang kemudian muncul di headline Kompas. Kemudian duet Pak Harto dan Habibie akan mampu menyelesaikan krisis, ya. Itu juga pada Maret 1998. Kemudian muncul lagi bahwa puluhan ribu mahasiswa kemudian menduduki DPR, ya, karena menolak Pak Harto. Dan kemudian muncul juga pernyataan dari Pak Harmoko sebaiknya Pak Harto kemudian mundur, ya. Kemudian masih ada lagi, sudah habis, dan ini tandai dengan 11 Menteri Ekonomi Pak Harto kemudian mundur dan kemudian Pak Harto kemudian mengundurkan diri. Pak Mokhtar Pabotinggi, apakah ada kesamaan dalam format yang ada sekarang, orang-orang yang kemudian Pak Harmoko kemudian meminta Pak Harto untuk berkuasa tujuh periode dan lain sebagainya dengan kondisi keadaan sekarang? Terima kasih Bung Budiman mengangkat itu suatu komparasi yang bagus sekali dan sangat pas. Nah, itu membenarkan apa yang saya katakan tadi, bahwa perpanjangan masa yang sebetulnya sudah lewat waktunya, sudah kadaluarsa, mungkin sementara menggoda, beberapa saat akan menggoda. Tapi kesadaran atau kewarasan politik rakyat, ya, itu akan segera naik kembali ke atas dan menggulung semua yang tidak betul itu. Jadi tidak bisa kita biarkan. Ini yang harus kita waspadai betul-betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang janganlah dimasuki. Ada yang tabu yang tidak boleh dimasuki di dalam kehidupan bernegara itu. Jadi the realm of the flagrant abuse of the Constitution. Jadi ranah di mana konstitusi dirusak sungguh-sungguh seenaknya. Itu berbahaya sekali. Karena saya katakan tadi, kalau gitu kita masuk ke situ, bagaimana lagi kita bisa menyusun konstitusi yang baru? Itu pasti akan goyah terus karena memang sudah rapuh. Kita membuat rapuh dengan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Baik, Bung Saiful Huda. Jadi ada peringatan dari Prof. Mokhtar, kewarasan politik itu akan bisa kemudian muncul ketika gagasan-gagasan menunda pemilu itu betul-betul direalisasikan dalam tindakan-tindakan politik. Bung Saiful, responnya gimana? Ya tentu kita sama ya, semangatnya kita jaga konstitusi. Caranya sih yang berbeda. PKB melihat aspirasi yang menghendaki penambahan, periodisasi, dan seterusnya itu
itu fakta di lapangan ada gitu. Nah, PKB berkepentingan aspirasi-aspirasi ini nggak boleh liar, apalagi menghantui kita sampai 2 tahun yang akan datang. Nah, karena itu keputusan usulan dari Gus Muhaimin semangatnya adalah supaya ini ada proses pelembagaan, dilemparlah supaya ini menjadi bahasan di parlemen. Semangatnya harus dibawa ke sana supaya tidak menjadi gerakan yang liar. Alasan argumen bahwa itu fakta di lapangan, ada yang mengatakan big data, itu 60% setuju penundaan pemilu, itu kan adalah dalam media sosial yang susah dipertanggungjawabkan, tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi yang nyata di kabinet sekarang, di fraksi sekarang itu ada lebih banyak partai yang mendukung dilanjutkannya di disiplin pada waktu pemilu daripada yang menolak yang hendak menunda pemilu. Ini harus itulah fakta sebetulnya. Dan juga suara-suara masyarakat. Yang pernah saya lihat di Kompas, di orang-orang yang pinggir jalan itu ya, yang awam ditanya, rata-rata mereka mengatakan tidak mau pemilu ditunda gitu. Jadi ini kewarasan saja sebetulnya. Jadi tolong ada introspeksi tentang apakah move ke arah penundaan itu lebih didorong oleh keserakahan politik atau keserahan akan harta di kalangan para oligark atau bagaimana gitu. Karena susah sekali mendamaikannya dengan kewarasan kita itu dan mendamaikannya dengan risiko yang kita hadapi ke depan. Baik. Negara gagal itu. Bung Beni, ada juga nih pendapat dari Prof. ini adalah ambisi akan keserakan harta dan politik. Kalau Beni lihat dari Partai Demokrat, ini gimana sih sebetulnya? Ya, itu yang tadi saya katakan, ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung belakang ini ya, kemungkinan itu tadi saya katakan itu istana, tapi tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Ngabalin. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah kaum oligark tadi, yang oleh saya meminjam istilahnya Prof. Mahfud ya, cukong-cukong politik itu. Cukong-cukong ini menurut saya patut dicurigai punya agenda untuk memperpanjang masa jabatan presiden ini, tentu dengan kepentingannya itu, dengan argumentasi ekonomi dan kemudian argumentasi yang sifatnya populis. Ya, tapi saya setuju dengan Prof. Mokhtar tadi bahwa rasionalitas rakyat ini nanti akan muncul melawan irasionalitas oligark ini, irasionalitas partai politik ini. Ya, ini sangat mungkin apa yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar tadi. Ya, oleh sebab itu menurut saya yang paling penting pada saat ini adalah itu ada keterbukaan, ada kejujuran mengenai masalah ini. Kalau tanpa itu memang susah. Apa yang diomongin di depan dengan apa yang dilakukan di belakang ya sangat berbeda, sangat lain. Saya tentu sangat senang, sangat bersyukur penjelasan Pak Ngabalin tadi bahwa Bapak Presiden kita tegak lurus pada konstitusi. Apakah itu berarti apabila partai politik yang pada saat ini pendukung utama Bapak Presiden meminta Bapak Presiden katakanlah mengeluarkan dekret untuk memperpanjang masa jabatan, apakah Bapak Presiden Jokowi akan menolak itu, Pak Ngabalin? Apakah dia akan menerima dengan alasan partai politik atas nama rakyat mendukung beliau mengeluarkan dekret untuk memperpanjang masa jabatan presiden? Ini yang saya butuhkan. Pak Ngabalin, silakan dijawab. Beni, dekret presiden itu salah satu di antara 3 alasan penting dalam hukum tata negara. Itu yang tadi dikemukakan oleh sahabat saya, Bung Saiful Huda, yang dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Profesor Yusril. Tapi ketika Bung Beni bicara tentang dekret presiden, kita sudah punya pengalaman tentang sistem ketatanegaraan yang tidak akan mungkin orang bisa menggunakan untuk eksisnya sebuah kekuasaan itu dengan cara-cara yang melanggar konstitusi. Satu. Yang kedua, kan wacananya jelas. Ini perbincangan yang sedang dimainkan atau dibicarakan di ruang publik, di alam demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa pimpinan partai politik.
masih dalam wacana. Mereka bicara di alam demokrasi. Jadi kalau dibicarakan tentang masalah panggung depan, panggung belakang, nggak ada. Yang ada itu di atas panggung konstitusi, Bung. Saya mau katakan ini supaya rakyat itu juga bisa tercerahkan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda dengan Gus Muhaimin Iskandar, ya ini juga langkah-langkah mereka tentang apa fakta di lapangan. Tetapi saya mau yang bicarakan di sini adalah apa yang terkait dengan sikap, pandangan, dan pikiran yang telah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo terhadap masa periodenya ini. Makanya saya katakan tadi, Presiden itu sedang konsentrasi, memantau, melihat langsung tentang proyek-proyek strategis nasional. Tolong deh, jangan diganggu Presiden Widodonya. Boleh saya nambung Pak Ngabalin? Oke, silakan pendek. Nambung Pak Ngabalin. Justru itu tadi Bapak Presiden konsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas maha penting. Justru itulah yang selama ini diduga menjadi alasan kuat untuk Bapak Presiden atau orang-orang dekatnya untuk mengkonsentrasikan kekuasaannya di istana itu. Dan begini, Bung Budiman, Pak Beni, jangan lupa, Anda keliru. Kita pada saat ini, apa kata Presiden, selesai perkara. Jangan begitu narasinya, Bung. Saya kasih contoh, Undang-Undang Cipta Kerja. Sebentar. Bemdi, kita kasih Pak Mohtar, Ngabalin. Gitu loh. Bung. Kalau Anda bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain, prosesnya semua secara legalitasnya ada, dibicarakan di parlemen. 2 tahun ini kami di kantor staf Presiden, hari-hari kepala kantor staf Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko itu menjelaskan tentang sistem dan struktur. 2 tahun masa berakhir kepemimpinan Presiden ini jelas. Apa dilakukan dan apa targetnya sudah jelas. Orang tidak berpikir, kami di sini tidak berpikir tentang wacana yang dibicarakan itu. Karena kami tegak lurus terhadap apa yang dikemukakan sikap dan pikiran Presiden Joko Widodo. Itu yang saya keberatan kalau nanti Bung Beni menggunakan framing ini, membuat rakyat itu tersesat di jalan yang terang benderang. Atau Profesor Mukhtar tadi bilang, di jalan tol itu tidak boleh ada macet. Kalau framing ini Anda pakai, itu membuat rakyat itu tersesat. Semakin bodoh rakyat karena keluar dari pernyataan-pernyataan anggota yang terhormat seperti sahabatku Beni Kaharman ini. Jangan begitu, tidak bagus dalam wacana politik, Bang. Baik. Kita tidak mendidik rakyat itu. Begitu, Bung. Baik. Bung Jarot. Jadi ini kan polemik ini kan nggak selesai-selesai ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pakai big data, ada yang pakai akademisi, udahlah. Tapi sebaiknya dalam posisi seperti sekarang yang menambah kegaduhan, apa sih yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang dalam perspektif PDIP? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.